Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selalu baik kan? Iya dong, mudah-mudahan selalu baik dan selalu diberikan kebahagiaan ya. BTW, masih fokus kan mengejar cita-cita dan impiannya? Nah, ngomongin tentang kejar-kejaran, kali ini Windu Channel Film akan menguak satu film keren dari Korea Selatan yaitu Midnight Runners tahun 2017. Film ini bergenre action komedi dan film ini bener-bener keren sampai dia memperoleh rating yang tinggi. Semenarik apa sih film ini? Yuklah langsung aja kita ke alur filmnya. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, subscribe dong. Untuk yang sudah subscribe, makasih lo ya. I love you pokoknya. Yuk kita langsung masuk ke filmnya. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sebuah aula akademi kepolisian yang di sana terdapat banyak peserta yang mengikuti seleksi untuk masuk pendidikan Akpol. Di sini, kita diperlihatkan seluruh kandidat berpamitan kepada keluarganya. Kemudian, mereka menuju ke Union Hall untuk melakukan pemotongan rambut. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan pemeran utamanya, yaitu yang ini adalah Ki Jun dan yang ini adalah Heol. Setelah pemotongan rambut, kemudian mereka pindah ke ruangan untuk diberikan instruksi bahwa pelatihan militer ini akan dilaksanakan selama 2 minggu. Tak beberapa lama kemudian, seorang wanita instruktur mereka menyuruh seluruh kandidat untuk menuju lapangan dengan seragam lengkap yang diberikan. Di lapangan itu, seluruh kandidat disuruh untuk latihan fisik dari push up hingga berguling. Keesokannya, dikala waktu jam makan, Ki Jun yang diberikan hanya 2 potong sosis meminta untuk ditambah. Namun sang petugas tak memberikannya. Kemudian Ki Jun pun duduk dan kebetulan tepat di depan Heol, yang mana Heol tidak memakan sosisnya. Nah, dari sinilah awal mula persahabatan mereka. Kemudian mereka dibawa ke sebuah gedung. Di dalam gedung itu, sang instruktur memberikan informasi bahwa seluruh kandidat wajib mengikuti bela diri, baik itu judo, taekwondo, dan sebagainya. Tak beberapa lama kemudian, mereka dikumpulkan di lapangan untuk lomba lari ke gunung. Yang berhasil naik dan turun gunung selama 1 jam akan diterima di akademi, dan yang lebih dari itu akan gagal dan ditolak masuk akademi. Dan terlihat mereka pun berbondong-bondong menaiki gunung, namun tak beberapa lama terlihat Heol yang jatuh terkilir. Namun datanglah Ki Jun. Heol minta tolong kepada Ki Jun. Awalnya Ki Jun menolak dan ingin meninggalkannya, namun Heol mengungkit sosis yang telah diberikannya. Dengan memohon, Heol benar-benar meminta tolong Ki Jun untuk menolongnya. Dan Heol menjanjikan daging sapi Korea kepada Ki Jun. Ki Jun pun langsung semangat menolongnya. Ki Jun dengan bersusah payah menggendong Heol menuruni gunung. Mereka pun melewati batas waktu yang ditentukan. Sang instruktur lalu menanyai sebab mereka terlambat, namun Heol menjelaskan yang terjadi. Dan instruktur yang mengetahui itu marah-marah kepada yang lain dan menyuruh push up dikarenakan mereka tak peduli kepada keadaan teman. Sang instruktur menjelaskan bahwa tugas polisi adalah membantu orang yang membutuhkan, bukan menindas ataupun tak peduli kepada orang yang lemah. Dan instruktur pun menyuruh mereka untuk menaiki gunung lagi. 2 kali naik gunung, ambiar-ambiar nggak tuh? Karena kejadian itulah mereka pun semakin akrab. Dan hari kelulusan mereka untuk diterima akademi pun tiba. Seluruh peserta merasa senang. 2 tahun pun berlalu. Terlihat mereka sedang mengerjakan ujian tertulis di kelas. Dan terlihat Heol sangat pintar untuk menjawab ujian-ujian tersebut. Kemudian seluruh mahasiswa Akpol diajarkan bagaimana menyerang dan bertahan dari serangan musuh. Tak beberapa lama, di ruangan ganti,
Terlihat salah satu teman mereka, si Jeho, memamerkan pacarnya yang aduhai. Mereka pun iri dan ingin mencari tahu dapat kenalan dari mana. Namun, Jeho tidak memberitahunya. Dengan cara yang tak terduga saat pelatihan bela diri, Kijun memaksa Jeho untuk berkata, 어디서 만났어? 클럽! 옥타곤! mereka pun merencanakan ke oktagon tanpa modal uang, hanya yakin dengan modal senyuman. Kijun percaya bahwa untuk menaklukkan hati wanita cukup dengan senyuman. 까지만 오셔봐. 조금. 자연스러워? 야, 짱이야! Dan mereka pun siap berangkat. Dengan bermodalkan baju pinjam dan parfum setrika, mereka pun membulatkan tekad untuk pergi ke klub oktagon. 버리자. 짱이야. Kalau dia mata-mati, gaya mereka kampungan sekali kan? Kemudian, Kijun menghampiri seorang wanita cantik dan ingin berkenalan dengannya. Namun ketika wanita itu bertanya apa pekerjaannya, Kijun pun menjawab dia seorang polisi. Dan secepatnya wanita itu pun membisikkan Kijun dan berkata bahwa kau akan miskin seumur hidup. Dan wanita itu pun lalu pergi. Tak beberapa lama mereka pun berada di kedai untuk minum dan mengobrol. Ketika keluar kedai, mereka melihat seorang wanita dan terpukau melihatnya. Kemudian mereka mengikutinya, niat hati ingin berkenalan dengan wanita itu. Tiba-tiba tanpa diduga, mereka kaget melihat kejadian bahwa wanita itu diculik oleh beberapa orang pria menggunakan mobil van. Mereka pun mengejarnya. Sangat disayangkan, mereka pun kehilangan mobil itu. Kemudian, Kijun berinisiatif untuk menghubungi panggilan darurat 911 dan melaporkan kejadian peristiwa itu. Ketika pihak 911 mengecek plat nomor yang diberikan, ternyata mobil dengan plat itu tidak terdaftar. Heol pun kebingungan apakah salah dalam menghafal nomor plat mobil tersebut. Dan pihak 911 menyuruh Kijun dan Heol untuk menunggu kembali barangkali mobil itu terlihat lagi. Namun mereka berpikir untuk bergegas ke kantor polisi terdekat agar tidak kehabisan waktu. Di sana mereka melaporkan kejadian itu, namun sangat disayangkan seorang polisi bilang tidak bisa membantu karena segala tindakan ada di tangan kepala polisi. 서장님 지시가 먼저. Dalam kebingungan, mereka pun bergegas untuk menangani kasus ini berdua saja. Mereka berinisiatif kembali ke tempat kejadian dan di sana mereka menemukan kantong plastik yang dibawa gadis tersebut. Dan ternyata itu tteokbokki atau makanan Korea gitu ya. 떡볶이. Dengan secepatnya mereka pun mencari penjual tteokbokki untuk bertanya dan mengetahui di mana alamat gadis itu. 문에 떡볶이 맞나요? 이거 혹시 이 집 떡볶이 맞나요? Dan bersyukurnya mereka menemukan di mana gadis itu membeli tteokbokki. Si penjual mengatakan bahwa gadis itu bekerja di sebuah toko bernama 7-Eleven. 저기 세븐일레븐. Ternyata wanita itu bekerja di salon pembersih telinga. Dan tahukah itu salon apa? Itu salon yang dimana seorang laki-laki tiduran di pangkuan wanita seksoi, lalu wanita itu membersihkan telinga. Mereka pun ketakutan untuk masuk ke dalam salon itu, karena jika mereka ketahuan oleh polisi, mereka akan dikeluarkan dari akademi pendidikan. Dan mereka pun memutuskan untuk satu masuk, satu berjaga. Heol pun disuruh masuk ke kamar nomor 3 untuk melakukan terapi. Heol tampak sangat bingung dan grogi, namun untuk menyelesaikan tugas misinya supaya mendapatkan informasi tentang gadis itu, mau tidak mau dia pun melakukannya. Sementara di sisi lain, terlihat Kijun yang sedang kelaparan melihat orang makan. Karena tak bisa menahannya, Kijun pun memutuskan untuk makan dan mengabaikan untuk penjagaannya. Saat dia sedang makan, dia melihat salon itu kedatangan polisi. Dengan keadaan bingung dan panik, Kijun pun mencoba untuk mengalihkan perhatian polisi itu dengan mengejek-ngejeknya agar polisi itu masuk ke dalam salon itu. Dan benar saja polisi itu mengejarnya.
정의가 밑받친다. 야 이 짝새. Kita kembali ke Heol. Heol yang sedang dilayani oleh seorang wanita bertanya tentang gadis yang dicarinya. Wanita itu pun memberitahu Heol bahwa gadis yang diculik itu bernama Yun Jung dan tinggal di salah satu kontrakan penampungan. Dan ketika Heol mendapatkan informasi itu, dia pun bergegas pergi keluar. Sontak ketika Heol keluar, Heol kaget karena ada mobil polisi di luar dan Ki-jun pun teriak-teriak untuk menyuruhnya lari. Kemudian mereka pun bergegas mencari kontrakan yang Yun Jung tinggali. Di sana mereka bertemu seorang pria. Karena pria itu mengetahui bahwa mereka adalah polisi, pria itu bergegas melarikan diri. Mereka pun bergegas mencari pria tersebut dengan arah memencar. Dan pada saat Heol sedang mencarinya, lelaki itu mencoba menusuknya. Namun dengan keahlian yang diajarkan di akademi kepolisian, dia pun berhasil menaklukkannya. 야, 네가 있어? 오, 씨. Kemudian mereka pun bertanya kode password HP-nya dan ternyata pria ini telah menjual Yun Jung seharga $1.000. Dan pria ini memberitahu siapa nama yang akan membeli Yun Jung, yaitu bernama Gunho yang bertempat di kebab domba di daerah Daerimdong. Dan pria itu pun memberi kartu nama Gunho yang ada di dalam dompetnya. Setelah itu pun mereka pergi. Kemudian mereka kembali ke kontrakan itu dengan kebaikan hati mereka. Mereka membawakan gadis-gadis itu makanan. Saat mereka ngobrol-ngobrol, Heol memberitahu gadis-gadis itu bahwa Yun Jung telah diculik dan dijual. Dan gadis itu pun memohon kepada mereka agar menemukan Yun Jung sambil memegang tangan Ki-jun yang masih polos. Kayak aku, hahaha. Ki-jun dan Heol pun berjanji akan menemukan Yun Jung. Dan singkat cerita, mereka pun menaiki taksi untuk mencari tempat keberadaan Gunho. Ketika sampai di daerah Daerimdong, sang sopir memberitahu mereka bahwa seharusnya tidak ke sini karena polisi pun tak berani masuk ke daerah ini. Kemudian mereka masuk ke sebuah kedai kebab. Sambil duduk dan perlahan, Ki-jun mencoba menelpon Gunho dari HP pria yang dipukul tadi untuk mengetahui siapa dan yang mana Gunho. Namun ketika Gunho mencoba untuk menelpon lagi, para pria itu pun menghampiri mereka. Dan terjadilah Ki-jun dan Heol pun memaksa Gunho untuk mengatakan di mana Yun Jung dengan cara yang mengasihkan. Mereka pun menuju ke tempat persembunyian Yun Jung dengan diarahkan oleh Gunho. Ki-jun yang sedang panik mencoba bertanya kepada Gunho tentang tempat ini. Gunho pun menyatakan ini adalah tempat pengambilan sel telur wanita. Dan mereka menemukan seorang wanita yang sedang demam parah dan mencoba membawa ke rumah sakit. Namun tanpa diduga, sekumpulan orang-orang sudah mengepung di luar. 잠깐만 여기 있어? Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan dengan keadaan digantung. Ki-jun yang memang kuat fisiknya mencoba melepaskan gantungan itu. Ketika hendak keluar dari ruangan itu, ternyata di luar ruangan terdapat banyak pria penjahat yang sedang tidur. Dengan perlahan mereka mencoba keluar, namun tanpa diduga jam tangan Ki-jun berbunyi yang menyebabkan semua terbangun.
Dan beruntungnya mereka melihat sebuah pos polisi dan seluruh penjahat pun berhenti mengejar mereka. Dan mereka berniat untuk memindahkan semua gadis-gadis ke tempat lain. Kemudian di kantor polisi mereka menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Namun polisi ini bertanya mana KTP mereka. Karena dompet mereka diambil oleh gerombolan penjahat itu, mereka tidak bisa menunjukkan KTP. Karena mereka tidak bisa menunjukkan KTP, mereka pun tidak dilayani. Dan terjadilah keributan hingga polisi itu menembaknya dengan setruman. Dan Profesor Yang, ini orangnya dari Akademi Kepolisian yang mendapatkan laporan dari polisi langsung menuju ke pos polisi itu untuk membebaskan mereka. Lalu mereka bergegas menuju ke tempat kejadian untuk melakukan investigasi. Namun ternyata tempat ini sudah kosong. Profesor Yang memberitahu mereka bahwa masalah ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh divisi patroli. Namun Profesor Yang mencoba untuk meminta bantuan unit investigasi region. Heol yang mengetahui plat mobil penjahat itu mencoba meminta tolong kepada Profesor Yang untuk menyelidikinya. Dan ternyata plat mobil dengan nomor tersebut tidak terdaftar dan akan dicari manual melalui CCTV. Profesor Yang pun menyuruh Kijun dan Heol untuk kembali ke akademi dan tidak terlibat kasus ini karena mereka masih sistem pendidikan bukan seorang polisi, dan jika ketahuan oleh petinggi akademi mereka akan dikeluarkan. Singkat cerita, di tempat ruangan mandi, mereka kedatangan Jeho. Mereka bertanya apakah dia mengenal seseorang yang menangani CCTV di Gangnam. Dan Jeho pun memberitahu mereka ia adalah Medusa, sang instruktur saat mereka pelatihan. Tak beberapa lama, mereka mencoba menghubungi Medusa untuk meminta bantuan. Dan Medusa pun mengatakan akan membantu, namun hanya sebatas pemantauan CCTV. Untuk pelakunya, mereka harus mencarinya sendiri. 감사합니다. 선배님. 충성. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari pelaku dengan meminjam alat-alat perlengkapan polisi di akademi dengan alasan atas nama Profesor yang menyuruh. Sementara di sisi lain terlihat Gunho dan temannya mencoba untuk membawa seseorang perempuan untuk diambil organnya. Kembali ke Kijun dan Heol, mereka terlihat tampak bersemangat melatih diri mereka untuk mempersiapkan mental dan fisik sebelum menghadapi misi yang ingin mereka lakukan. Sementara Medusa yang berhasil menemukan plat mobil melalui CCTV-nya mencoba menghubungi Kijun dan memberitahukannya. Dari info yang didapat, mereka mencari tahu tempat dan informasi yang diberikan. Kita pindah ke sisi lain. Terlihat dua orang sepasang suami istri yang sedang bernegosiasi menginginkan sel telur Yunzong, dan dokter menjelaskan bahwa sel telurnya seharga $80.000. Singkat cerita, Kijun dan Heol pun sudah berada di lokasi dan mengintai gerak-gerik mobil yang dikenalnya, dan mereka pun bersiap-siap untuk melakukan aksi penyelamatan para gadis-gadis. Mereka sudah menyiapkan berbagai trik-trik dan cara konyol namun keren untuk menghadapi para penjahat. Terlihat mereka pun berhasil menghabisi seluruh penjahat, namun dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Setelah itu, mereka pun bergegas masuk ke rumah sakit mencari ruangan operasi. Namun ketika sampai di lantai atas, dan fatality pun dilakukan oleh Kijun.
Kemudian mereka pun bergegas langsung mencari dan menemukan ruang operasi dengan tepat waktu. Kijun pun bertanya kepada asisten dokter itu di mana gadis-gadis lain dan mereka pun menemukannya. Setelah menemukan seluruh gadis, mereka nekat menghubungi Profesor Yang walaupun dengan resiko mereka akan dikeluarkan dari akademi kepolisian. Hari pun berlalu, Kijun dan Heol beserta Profesor Yang akan melalui tahap sidang untuk memutuskan mereka akan dikeluarkan atau tidak. 저 두 녀석이 살짝 부럽습니다. Dari kesimpulan hasil rapat yang didapat, Profesor Yang memberitahu mereka bahwa seharusnya mereka dikeluarkan. Namun, ketua akademi dengan rasa belas kasihan memutuskan untuk menghukum mereka mengulang pendidikan 1 tahun lagi dan menghukum untuk kerja bakti bersih-bersih selama 500 jam. Singkat cerita, terlihat Kijun dan Heol sedang melaksanakan tugas hukumannya. Namun tiba-tiba kedatangan Yunjung untuk berterima kasih. 고생했어요. Dan film pun berakhir. Gimana? Keren banget kan filmnya? Dua anak muda yang masih berstatus mahasiswa pendidikan Akpol menyelesaikan tugas misi yang sangat berat. Dan itu semua karena mereka adalah orang baik dan penuh kepedulian. Semoga aja kita juga termasuk orang yang penuh jiwa kepedulian ya kepada sesama kita. Karena barang siapa yang menolong saudaranya, Allah pun akan menolongnya. Oke deh, jangan lupa ya tekan tombol like-nya untuk menyukai film ini. Dan tombol subscribe-nya dong bagi yang belum subscribe. Bagi yang udah subscribe, makasih ya, tetap cintai channel ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam persahabatan dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.